Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Raudo, NPM 1857051001 dari kelas B. Di sini saya menjawab soal UTS Teori Informasi. Soal nomor 1 yang A. Apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui suatu kanal komunikasi. Lalu yang B, apa bedanya data dan informasi? Data merupakan suatu fakta-fakta ataupun rincian peristiwa yang sifatnya masih mentah dan juga belum diolah. Data adalah hasil yang kita peroleh di lapangan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Sedangkan informasi adalah kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga nantinya dapat memberikan informasi dan juga manfaat bagi kalangan tertentu ataupun bagi semua orang. Soal nomor 2 yang A. Apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Yang pertama itu ada sumber atau source, pengirim atau transmitter, sistem transmisi, penerima atau receiver, dan tujuan atau destination. Lalu yang B, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Yang pertama dari sumber. Sumber merupakan perangkat menghasilkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Contohnya adalah telepon, faksimiles, atau PC. Lalu data yang dihasilkan oleh sumber tidak dipancarkan atau dikirimkan atau ditransmisikan secara langsung dalam bentuk data aslinya. Data tersebut diubah terlebih dahulu menjadi sinyal informasi dan ditumpangkan pada sinyal pembawa, di mana proses ini dinamakan proses modulasi. Sistem transmisi berupa jalur tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan destination. Tugasnya menerima berita yang dikirimkan oleh suatu sumber dan menyalurkan berita yang diterima ke tempat tujuan. Contohnya melalui kabel koaksial, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Bagian penerima ini merupakan bagian yang menangkap sinyal yang telah dikirimkan oleh pemancar, kemudian memisahkan sinyal tersebut dari sinyal carrier untuk kemudian sinyal informasi diubah menjadi informasi. Tujuan merupakan penerima dari informasi yang telah dikirimkan oleh sumber. Lalu nomor 2 yang C, apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Lossy data adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Data yang diperoleh mungkin berbeda dari data aslinya, tetapi perbedaan itu cukup dekat. Lossless data. Lossless data adalah metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi, maka rasio kompresi pun tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Lalu yang D, berikan contoh lossy dan lossless data. Kompresi data lossy sering digunakan untuk kompres data multimedia. Contohnya ada JPEG, MP3, dan MP4 atau MPEG-4. Kompresi data lossless sering digunakan untuk pengarsipan dan penyuntingan. Contohnya WinZip, WinRAR, WinS, dan PKZip. Nomor 3. Seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah 0,5. Jika diasumsikan 20% perempuan adalah tinggi, maka perempuan yang tinggi adalah 0,2. Dan 6% dari laki-laki adalah tinggi, maka laki-laki yang tinggi
adalah 0,06. Di sini soal nomor 3 yang A. Berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan? Tadi sudah diketahui, yaitu yang laki-lakinya ada 0,5. Di sini jika yang laki-lakinya 0,5, berarti otomatis yang perempuan 0,5. Dan di sini sudah diketahui juga perempuan yang tinggi ada 0,2. Lalu asumsikan jumlah seluruhnya ada 100 orang. Jadi jumlah antara laki-laki dan perempuan itu seluruhnya ada 100 orang. Maka perempuan kan di sini ada 0,5. 0,5 dikali 100 sama dengan 50 orang. Nah, 20% dari perempuan itu adalah tinggi. Maka jumlah perempuan yang tinggi tadi ada 0,2. 0,2 dikali 50 jumlah perempuannya, jadi 10 orang. Jadi peluang seseorang adalah tinggi dan seorang perempuan adalah 10/100 atau 10% 0,1. Lalu yang B, berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seorang laki-laki? Tadi udah diketahuin yang apa? Yang laki-laki ada 0,5. Lalu tadi udah disebutkan juga laki-laki yang tinggi ada 0,06. Jadi otomatis yang laki-laki yang tidak tinggi ada 0,94. Di sini juga sama seperti yang tadi, diasumsikan jumlah perempuan dan laki-lakinya itu adalah seluruhnya ada 100 orang. Jadi jumlah laki-lakinya itu ada 0,5 dikali 100, yaitu 50 orang. Lalu 94% dari laki-laki adalah tidak tinggi. Maka 0,94 dikali 50 sama dengan 47 orang. Jadi peluang seseorang tidak tinggi dan seorang laki-laki adalah 47/100 sama dengan 47%, atau sama saja dengan 0,47. Lalu yang nomor 4, yang A, hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut. Sini ada simbol A, B, C, D. Lalu frekuensinya sama semua, yaitu 10. PI sama dengan N per frekuensi. Nah, ini 1/4 itu dari ini kan jumlahnya ada 40. 10/40 yaitu 1/4 dikecilin. Lalu di sini ada rumus Hx sama dengan minus sigma X I sama dengan 1 PI dikali 2 log PI. Di sini Hx sama dengan min sigma 4 I sama dengan 1/4 dikali 2 log 1/4, yaitu negatif 0,5. Jadi Hx sama dengan min sigma 4 I sama dengan 1 dikali min 0,5. Hx sama dengan negatif 2, yaitu Hx sama dengan 2. Lalu yang B, simbolnya ABCD dan frekuensinya 20 10 20 10. Di sini P1 yang pertama ini 20. Ini jumlah seluruhnya ada 60. Jadi 20/60 sama dengan 1/3. Lalu selanjutnya ada yang 10. Ini 10. 10/60 sama dengan 1/6. Lalu yang ketiga ada 20. 20/60 sama dengan 1/3. Dan yang terakhir 10. 10/60 sama dengan 1/6. Hx sama dengan min sigma X I sama dengan 1 PI dikali 2 log PI. Hx sama dengan min buka kurung 1/3 dikali 2 log 1/3 ditambah 1/6 dikali 2 log 1/6 ditambah 1/3 dikali 2 log 1/3
ditambah 1/6 dikali 2 log 1/6. Hx sama dengan minus buka kurung min 0,5283 ditambah min 0,4308 ditambah min 0,5283 ditambah min 0,4308 tutup kurung. Jadi hasilnya itu Hx sama dengan 1,9182. Yang C, jelaskan apa makna perbedaan nilai Shannon entropi dari soal A dan B. Nilai Shannon entropi dari soal A dan B berbeda karena ada perbedaan frekuensi kemunculan dari beberapa simbol yang berpengaruh kepada peluang simbol tersebut. Nih, ini frekuensinya kan sama semua, 10, 10, 10, 10. Dan yang ini berbeda frekuensinya, ada 20, 10, 20, dan 10. Nah, berdasarkan perhitungan pada nomor 4A dan 4B, semakin banyak frekuensi kemunculan data, maka semakin kecil nilai entropinya. Sehingga, frekuensi kemunculan data mempengaruhi peluang tiap simbol tersebut. Lalu yang nomor 5, yang A, menggunakan Huffman Code transformasikan pesan berikut. Sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Di sini spasi dan titik tetap terhitung. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, ini kita buat di sini S, jumlah S itu ada berapa di sini? Kita hitung ini 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis di sini S sama dengan 4. Lalu yang U 1, 2, 3, 4. Yang U juga ada 4. Lalu kemudian yang D 1, 2. Yang D ada 2. Yang A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang A ada 7. Yang H cuman ada 1. Dan seterusnya kita cekin satu-satu. Spasi dihitung. Lalu bila ketemu huruf, kan tadi huruf S sudah ada di depan sini. Udah kita anuin dari awal. Dan di sini nanti kita tidak usah menuliskan huruf S lagi yang di bawahnya. Jadi cuma satu ini aja yang kita tulis karena udah kita jumlahkan S yang ada dalam satu kalimat ini. Lalu udah sampai bawah sudah seperti ini. Lalu kita urutkan dari yang paling banyak ininya. Kan A paling banyak yaitu 7. Kita urutkan sampai dengan yang cuman ada 1. Seperti ini. 7, 6, 4, 4, 3, 2, 2 sampai seterusnya 1. Lalu ini adalah tree-nya, pohonnya. Caranya itu kita buat di sini kan yang satu-satu tuh dari sini H, B, L, N, Y, I, E, M, P dan titik itu 1. Nah, kita buat di sini H, B, L, N, Y, I, E, M, P dan titik. Kita buat seperti ini. Yang di sebelah sini 0, yang ini 1. Sebelah kiri ini seperti ini, sebelah kiri lebih kecil dibanding sebelah kanan. Lalu udah seperti ini, udah 2, 2, 2, 2. Kita lihat kembali. Di sini yang 2 ada huruf D sama T. Kita tambah di sini, kita buat D sama T. Lalu yang ini masih sisa 1, kita tambahkan aja yang K sama dengan 3. K sama dengan 3 kita taruh sini. Lalu sama seperti tadi kita buat seperti ini. Yang ini 0, ini 1. Jangan lupa tulis 0 1-nya. Terus hasilnya udah ini 4, 4, di sini 4, ini 5.
Lalu kita cek U sama S 4, dan spasi sama A itu sama dengan 7, spasinya 6. Di sini kita tulis yang S sama U-nya 4, ini 4. Lalu yang tadi itu spasinya ada 6, yang A-nya ada 7. Kita tulis di sini, ini 6, ini 7. Lalu kita buat lagi seperti ini, kita jumlahkan 4 tambah 4 8, sampai gini udah jadi 8, 8, 9, 13. Lalu 8 tambah 8 dijumlahkan 16, 9 tambah 13 22. Kita jumlahkan lagi 22 tambah 16 yaitu 38. Seperti ini. Lalu kita tentukan, bisa kita dari sini kita bisa membuat kodenya. Yang pertama di sini kan ada A. A itu dari sini. A kan letaknya di sini. Jadi kita bacanya dari atas ini 1, lalu ke bawah sini 1, dan ini 1. Ini kan A. Jadi A sama dengan 1 1 1. Lalu yang spasi, ini spasi. Kita dari sini ini 1, lalu turun di sini 1, dan ke sini 0. Jadi spasi itu 1 1 0. Lalu bisa kita lihat yang S di sini. Yang S kan dari sini. Kita ambil yang ini 0, lalu ke bawah 0, dan yang ini 0. Dan seterusnya sampai titik juga kita buat seperti itu. Titik berada di bawah sini. Kita bisa dari sini 1 turun ke 0, ini 0. Lalu kita ke 1, lalu 0, lalu 1. Jadi hasil dari titik itu 1 0 1 0 1. Seperti ini. Lalu transformasikan ke Huffman code. Di sini tadi udah ada soalnya, sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Di sini saya ini mendapatkan dari sini. Jadi kita tinggal cek satu-satu hurufnya itu apa. Seperti S. S itu 0 0 0. Kita tulis di sini 0 0 0. Lalu huruf U itu ada 0 0 1. Kita tulis di sini 0 0 1. Lalu yang D itu 0 1 0 0. D mana D? D ini ya. Ini 0 1 0 0. Jadi D itu 0 1 0 0. Lalu yang A itu tadi udah 1 1 1. Lalu H. H itu ada di bawah. Kita dari sini 0 1 0 1 1 0 0. Dan sampai seterusnya kita lihat, tinggal lihat aja di sini, kita cekin satu-satu. Lalu yang nomor 5 yang B, menggunakan Huffman tree di atas, transformasikan pesan hutan buatan. Sama seperti tadi, bila ini sudah 1 bulan saya tidak ke kampus. Nah, yang ini hutan buatan, sama seperti itu. Kita cek satu-satu dari sini. Di sini sudah ada semua huruf yang diperlukan, jadi kita tinggal cekin satu-satu. Lalu nomor 5 yang C, menggunakan Shannon-Fano code, transformasikan pesan berikut. Mohon maaf lahir dan batin. Sama seperti yang tadi, kita buat seperti ini. Spasi sama titik dihitung. Kita cek di sini huruf M ada berapa kali? M ada 2, ini 1, ini 2, kita buat 2. Lalu yang O ada 2 dan seterusnya. Lalu kita sama seperti tadi, kita urutkan dari yang paling banyak sampai yang dikit. Di sini ada 5 4 3 2 2 2 1 1. Nah, ini jumlah dari seluruhnya ini ada 27. Lalu kita mau membaginya. Jadi kita pilih 14 sama 13. Ini kan 5 4 3 2.
9 tambah 5 14. Jadi kita garis dari sini. Kita garis. Nah, ini 0, ini 1. Lalu selanjutnya itu kan ini 14. 14 kita mau membaginya, bisa kita ambil 9 sama 5. Jadi kita tulis di sini 0, ini saya 1. Yang 9 ini bisa lagi kita pecah lagi, kita bagi ini. Jadi 0 ini 1. Lalu yang 3 sama 2 ini kan 5. Kita anuinya jadi 3 sama 2, ini 0, ini 1. Lalu yang bawah ini jumlahnya ada 13. Kita akan buatnya menjadi 7 dan 6. Kita garis di sini. Yang ini 0, ini 1. Lalu ini kan jumlahnya 7. 7 mau kita baginya menjadi 4 dan 3. Jadi di sini 0, ini 1. Nah, yang 4 ini bisa dipecah lagi menjadi 0 sama 1. Sama seperti ini, 2 sama 1 ini kita bisa anuin lagi jadi 0 sama 1. Lalu yang ini, yang bawah ini tadi ada jumlahnya ada 6. Kita bagi 2, 3, yaitu 0 sama 1. Yang ini 2 sama 1-nya kan ada 3. Jadi kita jumlahin 2, 1. Ini 0, ini 1. Lalu yang 1 sama 1 ini bisa kita pecah lagi 0 sama 1. Dan sampai sini seperti itu. Nah, ini udah kita dapat kodenya. Caranya seperti ini. Ini kan A. A itu kita cek 0, 0, 0. Sama seperti ini. Lalu yang spasi 0, 0, 1. Yang N 0, 1, 0. M 0, 1, 1. Bacanya seperti itu. Kita coba yang ini sampai seterusnya sampai bawah. Seperti yang titik ini. Titik ini 1, 1, 1, 1. Jadi titiknya itu 1, 1, 1 ada 4 kali. Transformasi ke Shannon-Fano code. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kita cek dari sini. Huruf M itu apa? 011. Kita tulis di sini 011. Lalu O itu 1000. Kita tulis di sini. Seterusnya kita tinggal cek aja di sini. Lalu mendapat seperti ini. Yang D, menggunakan tabel Shannon-Fano di atas, transformasikan pesan berikut motor Honda. Sama seperti ini. Kita tinggal cek aja dari sini. Nah, sama ini M itu ada 011, lalu O itu 1000, yang T itu ada 11101. Nah, seperti ini. Kita buat sampai selesai, sampai titik ini, titik itu tadi 111. Nah, setelah itu kita selesai, udah terbentuk seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.